alhamdulillah udah lama memang nih nggak diwawancara. Bunda, di tengah pandemi yang bisa dibilang kegiatan syuting Bunda kan Berkurang. Masya Allah. itu gimana Bunda? Boleh komentar? Berawal tuh aku masih ngerasain banget ya, kan aku lagi syuting di tukang ojek pengkolan. Tiba-tiba ada COVID, terus kita harus lockdown. Itu syuting kita terakhir tanggal 18 Maret, ingat banget 18 Maret 2020. Dan itu benar-benar dipaksa, kita harus berhenti. Jadi kita benar-benar harus syuting hari itu, besoknya padahal kita masih ada schedule, tapi jadi di-cut. Di-cut tuh yang tukang ojek pengkolan awalnya. Jadi kita terakhir itu 18 Maret, besoknya 19 Maret itu. Ini udah setahun, dari 2 tahun kan? Akhirnya kita berhenti. Terus setelah itu tapi ada dari pihak Haris Nugraha, Pak Haji pengen syuting lagi. Jadi tapi akhirnya dipilih mana-mana yang bisa aman. Tapi aku mundur. Jadi hanya beberapa, istilahnya itu setengah talent, yang dari misalnya ada 30 talent hanya 15 yang bisa syuting seperti itu. Itu ngerasain sekali. Berikutnya aku sempat 6 bulan, benar-benar 6 bulan pure, 6 bulan pure enggak sama sekali syuting, benar-benar di rumah, enggak keluar dari yang namanya pintu. Jadi segala macam shopping apa segala macam tuh supir di bawah. Kita benar-benar nggak keluar sama sekali. Itu ngerasain, Masya Allah. Dan ternyata ini manjang sampai di 2022. Tapi setelah 6 bulan, alhamdulillah memberanikan diri untuk kembali untuk syuting lagi. Dan itu malah awalnya kita syuting di luar kota. Karena Daerah mana Bu? Di Cipanas. Saya masih berani ngambil FTV aja yang waktu itu beneran 5 hari. Jadi benar-benar Cipanas karena memang kan tempatnya lebih luas, di lapang, jadi nggak terlalu yang ruang-ruang tertutup. Wah, tapi tetap prokes dijalanin ya Bu ya? Sangat prokes dengan di swabnya nggak boleh swab sendiri. Jadi swab itu harus di lokasi. Kita harus pakai masker, semuanya pakai masker. Jadi kita benar-benar buka masker tuh dengan pas lagi berhadapan sama kamera. Iya, Bun, artinya ada perbedaan, bisa dibilang dari COVID kan sudah berjalan sudah 3 tahun ya, bisa 2 tahun dari kegiatan Bunda yang sudah mulai berkurang dari syutingnya, artinya ada perbedaan Bunda alami. Nah ini kan dikit lagi jelang puasa nih Bun. Apakah kegiatan syuting ini sudah ada jadwal kah atau seperti apa update-nya Bun? Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk ke Ramadan sih memang belum. Tapi memang kayak kemarin saya ada film, jangan lupa ditonton, Cinta Warung Sebelah. Aku bersama Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati di Cinta Warung Sebelah yang tayangnya tuh di Maxstream. Sekarang kan memang juga banyak dari online kayak Netflix sama Maxstream. Sempat kita mau ajukan ke pihak Maxstream, itu pihak ke 21, tapi ternyata rame lagi kan Omicron. Akhirnya kemarin pas awal Maret tayangnya di Maxstream. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan banyak viewernya juga, banyak yang Amin. nonton. Bunda, ini lagi yang happening juga yang bisa dibilang keseluruhan Indonesia bisa dibilang tentang minyak goreng. Gimana komentar Bunda? Nggak tahu ya, ini pandemi itu sebenarnya kan sedihnya bukan cuma buat kalangan yang di bawah, tapi termasuk yang ke atas juga. Semuanya, semua kalangan. Cuma kadang-kadang kita memang harus dipaksa bersyukur satu. Terus juga kita harus tertib. Yang saya bingung kemarin aku tuh sudah mulai belanja. Ini kenapa kok minyak-minyak yang mahal yang ada di supermarket?
banyak kan kosong-kosong. Terus ternyata pas lihat di TV, minyak kelapa, minyak goreng semuanya susah. Sempat bingung, ini saya sebagai awamnya ya, kok bisa gitu, apa bahan untuk minyak gorengnya yang susah karena pandemi, atau pembuatnya, pengolahnya, atau gimana gitu. Dan ternyata kemarin sempat ada ini kan, ada berita bahwa ada yang menahan. Astagfirullahaladzim, please deh, untuk semuanya yang kira-kira mampu, janganlah ini, karena yang susah tuh yang kalangan bawah gitu. Mereka kan tetap harus makan itu bisa dengan goreng, dan itu yang paling aman tuh dengan goreng gitu. Mau pakai apa lagi gitu. Ada bahan-bahan yang tanpa minyak goreng, tapi banyaknya kan yang lebih murah itu dengan minyak goreng, kayak tempe digoreng, tahu digoreng, apapun bisa digoreng gitu. Kenapa harus ditahan? Mudah-mudahan apa sih, berharap pemerintah dan seperti bapak-bapak di DPR, MPR semuanya bisa menuntaskan masalah ini. Benar Pak, tolong please. Sedih, soalnya sedih banget. Kita mungkin kayak saya masih bisa dipaksakan, ya udah deh, dengan yang botol biasanya kita beli hanya 40.000, kita beli yang dengan 120.000 satu botol. Itu kan 2 kali lipat. Gimana yang nggak bisa beli? Makan aja udah susah, dengan dia kan misal kayak penjual, apalagi penjual itu kan juga butuh minyak goreng, penjualnya pakai apa? Artinya semua masyarakat merasakan kesulitannya untuk mendapatkan minyak goreng ya. Iya. Kesulitan Bunda sendiri untuk mendapatkan minyak goreng itu ada cerita sedikit mungkin, apa sampai nyari ke teman ke Indomaret atau seperti apa cerita Bunda sulitnya lah Jadi ibaratnya. kalau ini kan tempat saya apartemen, di sini pun susah. Jadi sempat kita ke luar kan, kayak ke Carrefour yang lebih besar, itu juga kosong. Dan yang ada itu yang saya cerita, di atas 100.000 harga minyak goreng. Untuk yang berapa liter? Yang 1 botol itu sulit kan berarti. Sedih benar sih. Mudah-mudahan ini cepat teratasi, karena kita juga kayak pandemi, kita harus prokes tuh dengan hand sanitizer, harus dengan desinfektan, dengan masker. Itu kan juga dengan dibeli. Mungkin sebagian banyak yang pada menyumbang, tapi ada sebagian di pelosok-pelosok kecil itu dia harus gimana, akhirnya dia nggak pakai masker karena harus beli. Jadi dengan keadaan gitu aja itu udah susah. Ini insya Allah ini karena hanya salah satu nikmat Allah yang harus dijalani untuk semua kalangan di dunia ini. Tapi yang kira-kira ini suatu kebutuhan dasar, kalau minyak goreng bisa dipersulit kayak gini kan? Ya, terakhir harapan Bunda untuk keseluruhan pribadi Bunda di tengah pandemi untuk kedepannya kayak gitu. Bismillah, saya sih berharap saya kayak untuk kerjaan saya syuting mudah-mudahan bisa rutin kembali, karena memang kemarin juga ngalamin selama 2 tahun ini saya syuting itu benar-benar seizin suami dan anak-anak, karena dilihat dari lokasinya jauh apa enggak, terus kira-kira aman nggak, ada prokesnya nggak, yang seperti itu tuh yang nggak pernah. Biasanya selalu langsung pergi, oke, paling kita nego harga. Sekarang harus dengan pertimbangan itu gitu. Mudah-mudahan kedepannya semuanya membaik, insya Allah membaik ya. Tapi memang kita masih tetap harus prokes. Dan satu lagi harapan sih sebenarnya, ekonomi ini di Indonesia tuh bisa diperbaiki dengan saling bantu. Yang susah dapat bantuan dari yang mampu, jadi kita bisa subsidi silang. Jadi insya Allah keadaan membaik, ekonomi membaik, jadi semuanya sama-sama bisa menghadapinya tuh benar-benar tanggung renteng istilahnya, ya kan? Yang susah pun walaupun susah tetap bisa diatasi karena dapat bantuan dari pemerintah dan dari orang-orang yang mampu. Oke, berapa menit? Hampir
20 lebih. lumayan dapat Udah, Pak? aman.